Untuk pertama kalinya saya akan melihat langsung bunga rafflesia di sini. Memang ya kekayaan alam Bengkulu tuh luar biasa banget. Saya padahal nggak jauh dari tepian pantai, tapi saya bisa menemukan kekayaan alam seperti ini, luar biasa. Saya dapat satu lagi nih. Kali ini saya mau menikmati keindahan alam Bengkulu sekaligus mengeksplor kekayaan alamnya di salah satu pantai, yaitu Pantai Cuku di Kabupaten Kaur. Pemandangannya indah sekali dan sembari menikmatinya, saya mau mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hamparan pasir putih dan perkebunan kelapa menjadi daya tarik utama Pantai Cuko. Kali ini saya tak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan kesegaran air lautnya. Melihat keindahan bawah laut, saya menemukan ada beberapa biota di antara batuan karang. Oke, tadi saya ngeliat ada lobster di batuan karang sebelah sana, jadi saya mau coba nangkep nih. Semoga saya dapat. Saya harus mengambil nafas dalam-dalam sebelum mencari keberadaan lobster di antara batuan karang. Lobster hidup berkelompok di perairan laut dangkal, terutama di sekitar terumbu karang. Saya harus menggunakan sarung tangan untuk mengambilnya. Ya, saya dapat lobster satu. Ini kayaknya dari warnanya lobster mutiara. Dan karena memang lobster itu aktifnya di malam hari, jadi kalau siang dia bersembunyi di bawah batuan karang. Tadi saya ketemu di bawah batu situ. Cangkang keras dan duri yang tajam menjadi alat pertahanan lobster dari pemangsa dan ganasnya ombak. Lobster juga mempunyai sepasang antena yang berfungsi sebagai indera peraba. Sekarang saya mau cari lagi lobster, semoga saya beruntung. Perairan pantai selatan Kabupaten Kaur berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Tak heran jika memiliki ombak yang cukup besar. Meskipun air laut sedang surut, namun arus di sini cukup kencang. Tubuh saya seolah-olah tertarik ke samudra. Lobster juga disebut hewan laut abadi. Jenis udang karang besar ini mampu memproduksi enzim yang membuatnya semakin kuat dan besar seiring pertambahan umurnya. Saya dapat satu lagi nih. Tapi ini ukurannya lebih kecil daripada yang pertama saya dapat. Dan ini dia karena kelihatannya sedang bertelur, hamil. Jadi saya harus rilis yang ini karena belum boleh dikonsumsi. Jadi kita harus bisa tetap menjaga alam juga. Warga setempat tidak mengambil lobster dengan berat di bawah 2 ons ataupun lobster betina yang sedang bertelur. Hal ini bertujuan untuk menjaga populasi lobster supaya selalu terjaga. Memang ya kekayaan alam Bengkulu tuh luar biasa banget. Saya padahal nggak jauh dari tepian pantai, tapi saya bisa menemukan kekayaan alam seperti ini, luar biasa. Nggak sabar untuk menyicipinya. Hangatnya perapian berpadu dengan angin pantai yang sepoi-sepoi. Ini sekarang saya lagi mempersiapkan bara untuk membakar lobster yang baru saja saya tangkap. Membakar lobster dengan bara akan membuat daging di dalamnya matang dengan sempurna. Perubahan warna pada cangkang lobster menandakan tingkat kematangan dagingnya.
Nikmatnya setelah seharian bermain di laut dan juga menangkap sendiri lobster, sekarang saya mau menikmatinya di tepi pantai dan saya sendirian di sini. Berasa kayak lagi di pulau pribadi. Lobster mempunyai cangkang yang keras, sehingga daging di dalamnya akan tetap terlindung meskipun dari luar terpapar bara api. Lobsternya sudah matang, saya sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Perpaduan pantai pasir putih dan hamparan pohon kelapa menjadi spot camping yang sempurna. Mood booster banget nih camping di alam bebas sambil menikmati kekayaan alam dan juga pemandangan pantainya luar biasa eksotis. Apalagi suara deburan ombaknya bener-bener menenangkan. Untuk pertama kalinya, saya akan melihat langsung bunga rafflesia di sini. Deretan rumah panggung menyambut kedatangan saya di Desa Ulak Bandung, salah satu surga rafflesia di wilayah Kabupaten Kaur. Kali ini saya sedang bersama Wiliza yang akan menemani saya untuk mengeksplor keindahan alam di Desa Ulak Bandung. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Uniknya di Desa Ulak Bandung ini masih banyak rumah-rumah tradisional. Salah satunya ada yang paling tua nih. Ini dari tahun berapa nih, Mel? 1954, Kak. Dari tahun 1954. Benar-benar masih terjaga kelestariannya. Jembatan gantung ini menjadi pembuka petualangan saya kali ini. Hutan Ulak Bandung membentang seluas lebih dari 122.000 hektar yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tak hanya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, tapi juga menjadi habitat berbagai macam jenis flora dan fauna. Bengkulu disebut sebagai bumi rafflesia. Jadi untuk pertama kalinya saya akan melihat langsung bunga rafflesia di sini. Masuk lebih dalam, saya melewati vegetasi yang semakin padat. Tingginya curah hujan dan minimnya paparan sinar matahari membuat hutan ini mempunyai udara yang lembab dan basah. Untuk menemukan bunga rafflesia ini memang harus melewati hutan hujan tropis yang jalanannya tuh licin banget, curam. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk jalan di sini. Ayo lanjut. Tutupan lahan dengan pohon-pohon besar menjadikan kawasan ini memiliki suasana khas hutan hujan tropis. Habitat seperti ini menjadikannya sebagai daerah endemik bunga rafflesia. Akhirnya kita sudah sampai di lokasi rafflesianya tumbuh. Dan di sana kelihatannya ada bapak-bapak yang lagi beraktivitas. Saya kurang tahu lagi ngapain. Langsung aja kita cek. Karena memang hutan ini adalah lokasi tumbuhnya bunga rafflesia, warga sekitar itu udah mulai sadar dan sudah mulai kompak untuk menjaga dan bahkan menandai kalau di sini tuh sudah ada bunga rafflesia yang tumbuh. Masih ada Pak bunganya Pak? Sebenarnya masih ada, tapi sayang sekali mungkin kurang beruntung, sudah warnanya sudah agak hitam. Sudah agak hitam. Ya. Boleh lihat Pak? Boleh, silakan. Terciumnya bau menyengat menandakan keberadaan bunga rafflesia di lokasi ini. Nah, ini bunganya, silakan dilihat. Ini dia bunga rafflesianya, tapi sayang sekali kayaknya kita telat sehari 2 hari aja nih karena bunganya sudah mulai mati. Karena dia mekarnya itu sekitar 5-7 hari ya Pak? Iya. Mungkin kalau kita sampai 1-2 hari lebih cepat kita bisa dapat nih bunganya ya
dengan warna yang sempurna. Ini termasuk Rafflesia apa, Pak? Bungkuluensis. Bungkuluensis. jenisnya. Nah, lebih kecil, warnanya agak pink. Dari 27 jenis Rafflesia di seluruh dunia, 5 diantaranya ditemukan di Bengkulu dan 2 jenis berada di Desa Ulak, Bandung. Selain warna, perbedaan 2 jenis Rafflesia ini terletak pada ukurannya. Bunga Rafflesia arnoldi bisa tumbuh berdiameter lebih dari 1 meter. Di Bengkulu ini ada 2 jenis Rafflesia. Yang pertama itu ada Rafflesia arnoldi dan yang kedua yang saya temukan ini adalah Rafflesia bungkuluensis. Dia itu ukurannya lebih kecil daripada arnoldi dan warnanya itu lebih berwarna pink kalau misal dia sudah sedang mekar. Bunga Rafflesia mempunyai bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Oleh karena itu, dalam proses penyerbukannya membutuhkan serangga sebagai perantara. Selama mekar sempurna, Rafflesia akan mengeluarkan bau yang menyengat dan memancing serangga untuk mendekat dan membantu mentransfer serbuk sari. Karena bunga Rafflesia ini memiliki bau yang menyengat dan kurang sedap, jadi suka dikira bunga bangkai, padahal sebenarnya berbeda. Kalau bunga bangkai itu murni tumbuh dari tanah, sedangkan bunga Rafflesia ini adalah parasit yang menempel pada inangnya. Ini dia akar tetrastigma. Jadi kalau inangnya ini mati, otomatis bunganya juga akan ikutan mati. Bunga Rafflesia merupakan parasit sempurna. Salah satu bunga terbesar di dunia ini tidak mempunyai daun, batang, maupun akar. Kehidupannya tergantung dari nutrisi yang diserap dari inang. Setelah ditetapkan sebagai puspa langka pada tahun 1993, perlahan warga mulai menyadari dan menjaga kekayaan yang ada di hutan Ulak, Bandung. Akhirnya rasa penasaran saya untuk melihat bunga Rafflesia sudah terbayarkan. Ya, walaupun saya ngelihatnya nggak lagi waktu mekar, tapi nggak apa-apa, saya tidak kecewa. Dan pagarnya juga sudah dipasang, semoga bunga Rafflesianya bisa tetap tumbuh dan juga lestari. Pak, kita pamit ya, Pak. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Mari, Pak. Tak hanya bunga Rafflesia, hutan Desa Ulak Bandung juga menyimpan keragaman hayati yang kaya. Setelah berjalan menelusuri hutan, ternyata cukup membuat perut saya lapar. Jadi saya mau mencari kira-kira apakah ada sesuatu yang bisa saya manfaatkan di hutan ini. Setelah menelusuri hutan lebih dalam, kami menemukan beberapa rumpun rotan yang saling berdekatan. Saya menemukan ada buah rotan di sana, sepertinya masih ada buahnya dan semoga umbutnya juga masih bisa dikonsumsi. Ayo, Wil. Rotan merupakan jenis tanaman palem-paleman yang tumbuh merambat pada pohon di sekitarnya. Terdapat 306 jenis tanaman yang seluruh batang dan daunnya dipenuhi duri tumbuh di hutan Indonesia. Saya cukup beruntung bisa bertemu lengkukuk, salah satu jenis rotan yang sedang berbuah. Sekilas bentuknya mirip buah rotan jernang, namun rotan lengkukuk memiliki ukuran daun yang lebih kecil dan buah yang bisa dimakan. Nah, ini dia buahnya kita sudah dapet. Nih, nanti kita habis ini berarti ngambil umbutnya ya, Li. Banyaknya duri membuat saya harus berhati-hati saat mengambil umbutnya. Duri rotan berfungsi untuk perlindungan alami di habitatnya. Akhirnya kita sudah dapat umbutnya, tapi karena ini masih kecil, kita mau cari lagi yang lebih besar. Ayo, Will. Sebelah sana kayaknya. Seperti Rafflesia, rotan tumbuh alami di kawasan hutan yang basah dan mempunyai kelembapan tinggi. Keragaman tanaman di sini sudah membuktikan kekayaan Desa Ulak Bandung sebagai salah satu kawasan hutan di Provinsi Bengkulu yang masih terjaga kelestariannya. Nah, ini dia hasil pencarian kita hari ini. Sudah cukup ya, ini sudah lumayan banyak. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Sebelum kita
ke spot terakhir, ke hidden gem yang mau ditunjukin sama Willy. Kita mau ngambil dulu ini daun apa namanya, Will? Daun deduho, Kak. Daun deduho di sini nyebutnya ya. Iya. Ini bisa kita pakai untuk menghaluskan kulit sama buat bersih-bersih nanti ya. Yuk kita ambil. Daun deduho ini biasa digunakan masyarakat sebagai pengganti sabun pada zaman dahulu. Tanaman semak ini tumbuh di area terbuka seperti kawasan tepian hutan. Ciri-ciri yang mudah dikenali, tanaman ini diselimuti duri halus dari batang sampai daunnya. Saya semakin penasaran, kejutan apa yang akan ditunjukkan Williza di lokasi yang akan kami tuju. Sekarang saya sedang menuju ke salah satu lokasi hidden gem yang ada di desa ini. Jalanannya lumayan ekstrim banget, ini hampir 90 derajat, jadi harus hati-hati. Jalur curam langsung menyambut saya di lokasi ini. Tanah yang cukup basah membuat jalan setapak ini menjadi sangat licin. Bahkan sempat membuat teman saya terjatuh. Nah, ini kelar tempat goanya. Di sini, Iya. akhirnya setelah melewati jalanan yang lumayan terjal dan licin, kita sudah sampai di pintu masuk untuk ke hidden gemnya. Jadi saya dan Williza harus melewati gua ini sampai nantinya kita akan menemukan hidden gem ataupun ada kejutan di dalam. Dari mulut goa, saya bisa merasakan hembusan angin lembab yang kuat dari dalam. Memasuki goa, saya hanya memanfaatkan penerangan dari lampu di kepala saya. Goa ini memiliki jalur yang cukup sempit. Tantangan berikutnya ketika saya mendapati permukaan batuan yang basah, licin, dan tajam pada bagian langit-langit. Namun semakin masuk ke dalam, saya mendengar suara gemuruh air yang sangat deras. Saya sudah sampai di spot hidden gemnya. Ada air terjun di sana setelah melewati gua yang lumayan sempit, jadi harus jongkok-jongkok jalannya. Sekarang semuanya terbayarkan dengan pemandangan air terjun di sebelah sana. Cahaya matahari samar-samar menembus langit goa yang berlubang. Inilah dia hidden gemnya, namanya adalah air terjun dalam goa. Dingin banget di sini dan saya udah bisa ngerasain betapa segernya air terjun ini. Air terjun dalam goa ini mempunyai debit yang cukup deras. Embun yang memantul membasahi badan saya seketika. Karena badan saya gatal-gatal habis dari semak-semak, jadi kita udah ngambil daun deduho ini untuk membersihin badan. Jadi ini kalau digosok-gosok itu bisa keluarin busa. Pada zaman dahulu, daun deduho digunakan sebagai sabun alami. Busa dari daun ini mempunyai sifat antibakteri, sehingga aman, bahkan dipercaya dapat menghaluskan kulit. Wah, airnya segar banget dan uniknya air terjun dalam gua ini debit airnya tuh kecil dan deras banget, tapi nggak ada kubangan di bawah. Jadi airnya benar-benar langsung masuk ke dalam bebatuan dan tanah, dan mungkin diperkirakan ada sungai bawah tanah di sini. Menyusuri hutan tropis dan air terjun dalam goa cukup menguras energi. Saya akan beristirahat sejenak sambil menikmati buah dan umbut rotan yang saya dapatkan. Borotan yang lagi kita makan ini itu jenisnya lengkukup di sini nyebutnya ya. Iya, Kak. Dan dia itu bentuknya kayak buah salak, tapi dalamnya kayak buah kelengkeng. Dan ternyata tidak semua buah rotan bisa dimakan. Ada satu jenis, yaitu jenis jernang namanya, itu tidak bisa dikonsumsi. Tapi untuk jenis lengkukup ini bisa dikonsumsi. Meskipun terlihat mirip, buah rotan mempunyai kulit yang lebih keras dari buah salak. Rasanya memang tidak semanis kelengkeng, tapi cukup untuk menambah energi saya. Sekarang, saya mau mencoba umbutnya. Umbut tersimpan di dalam lapisan batang rotan. Terlebih dulu, saya harus mengupas lapisan luar yang sudah mulai ditumbuhi duri. Umbut rotan memiliki tekstur renyah dan memiliki nuansa rasa manis dan pahit setelah dikunyah.
Seru sekali petualangan saya kali ini ditemani oleh Wiliza, mulai dari melihat langsung bunga rafflesia, lalu menemukan hidden gem, dan juga berpetualang langsung di hutan Ula Bandung, memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Saya semakin bersemangat untuk melanjutkan petualangan saya di Bengkulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama warga setempat, saya larut dalam keseruan ini. Aktivitas bermain di sungai ini memang sudah jadi keseharian warga di sini. Makanya mereka ini pada jago berenang dan berani banget walaupun arusnya deras. Sungai Air Sahung mengalir sepanjang lebih dari 250 km. Jernihnya air ini berasal dari hulu sungai yang berada di hutan kawasan Raja Mandare yang berbatasan dengan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sungai Air Sahung ini arusnya memang lumayan deras, jadi seru untuk main-main sebenarnya. Tapi karena terlalu banyak batu, jadi harus tetap berhati-hati juga. Dan airnya segar banget, gak terlalu dingin dan juga tidak terlalu hangat. Kejernihan dan keindahan Sungai Air Sahung membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tadi pas saya lagi main air, saya lihat ada bapaknya lagi nyari ikan kayaknya. Jadi saya mau coba tanya-tanya. Sungai Air Sahung tidak hanya menyimpan keindahan yang menyejukkan mata. Di balik derasnya air dan bebatuan, terdapat satu jenis ikan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kaur. Mana Pak? Oh, ini kan bungkus namanya. Ini alat apa namanya Pak? Jair. Jair. Oh. Ini alat jair. Jair. Unik ya, bapaknya pakai kacamata juga. Jadi ini yang ditangkap adalah ikan bungkus. Ya, bentukannya ditangkap dengan alat menggunakan jair. Terus bapaknya pakai kacamata juga supaya ngelihat langsung di bawah gitu ya Pak? Iya. Saya boleh nyoba ikutan nyari nggak Pak? Boleh. Mana alatnya, boleh pinjem nggak? Boleh. Tapi ada. Oh, ada di situ? Ada. Oke, nah. Mengikuti kegiatan warga lokal menjadi aktivitas menyenangkan di setiap perjalanan. Sekarang saya lagi bersihin kacamatanya dengan menggunakan daun Jepang, jadi supaya tidak berembun dan jernih penglihatannya. Unik cara menangkap ikan di sini ya. Masuk ke dalam air, perlahan mata saya tertuju pada batuan yang ada di dasar sungai. Ikan mungkus merupakan jenis ikan air tawar penghuni sungai berpasir dan berbatu. Ikan dengan corak indah ini hidup di aliran sungai yang jernih dan deras. Wah, dapat lagi bapaknya. Jago banget Pak, udah biasa ya Pak. Keren, bapaknya dapat lagi. Setelah mengamati keberadaan ikan, akhirnya saya tahu kenapa ikan mungkus harus ditangkap dengan alat bernama jair. Ikan mungkus ini dia hidupnya tuh menempel di bebatuan. Jadi saya harus teliti mencari di sekitar bebatuan. Terus kalau sudah dapat ikannya, tinggal dikaitin dengan menggunakan jair ini. Ini dia ikannya. Menangkap ikan mungkus tak perlu menggunakan umpan. Setelah mendapatkan posisi target, langsung kaitkan mata kail ke badan ikan. Pada ujung jair terdapat mata kail yang bisa terlepas dari joran. Senar pancing yang digunakan berfungsi untuk mengikat kail supaya tidak hilang saat dihentak untuk mengait ikan. Ikan mungkus ini dia punya semacam sejupa kayak tentakel gitu yang membuat dia itu menempel di permukaan batu. Saya bisa merasakan sejupa ini menempel erat di permukaan tangan saya. Untuk bertahan hidup, ikan mungkus memakan lumut yang ada di bebatuan.
Secupa akan menghisap permukaan batu untuk bertahan dari derasnya arus sungai saat makan di bebatuan. Mencari ikan di sini harus hati-hati karena arusnya deras sekali dan kita berdirinya melawan arus. Jadi kalau nggak kuat nahan, bisa keseret arusnya. Hadirnya ikan mungkus bisa menjadi indikator alami untuk kebersihan sungai. Karena ikan ini hanya mampu hidup dalam air yang masih bersih. Konon, ikan ini tidak bisa berkembang biak di sarangnya. Arus yang deras mengakibatkan telur mungkus hanyut hingga ke muara. Setelah menetas, barulah mereka akan berenang menuju hulu sungai yang masih bersih. Hasil ikan tangkapan saya sudah lumayan banyak, mau saya bawa ke tenda untuk dimasak. Makasih ya, Pak! Tak jauh dari Sungai Air Sahung, saya mendirikan tenda untuk istirahat. Setelah lelah seharian bermain air dan juga menangkap ikan, hal yang paling pas untuk dilakukan adalah menikmati secangkir kopi. Wanginya aroma kopi menjadi aroma terapi tersendiri bagi saya. Selain menghangatkan, secangkir kopi juga bisa menjadi teman untuk menikmati indahnya alam di sini. Saya tak mau kelewatan mencicipi ikan mungkus khas Kabupaten Kaur. Gurihnya ikan mungkus seperti secupa yang melekat di lidah saya. Pantas saja ikan ini menjadi primadona di Kabupaten Kaur. Ikuti jejak saya, jejak petualang.